Halo sobat, Fanfane di sini. Dalam memperbaiki sebuah ponsel, tentunya ada beberapa peran penting yang menentukan keberhasilan dalam memperbaikinya. Dan salah satu peran terpenting dalam memperbaiki ponsel yaitu skematik. Baik pemula ataupun yang sudah mahir tentunya sangat membutuhkan skema agar proses pengerjaan lebih terarah dan cepat terselesaikan. Bagi pemula seperti saya, skematik sangat membantu dalam menyelesaikan masalah kerusakan pada ponsel. Inilah salah satu yang membantu pekerjaan saya dalam memperbaiki ponsel, yaitu Borneo Skematik. Tidak hanya skematik kerusakan pada ponsel saja, di Borneo Skematik ini juga terdapat skema laptop, PC, dan monitor. Dan hari ini saya akan mereview berbagi mengenai fitur yang ada pada Borneo Skematik. Oke, langsung saya buka Borneo Skematik. Karena saya sudah berlangganan, cukup masukkan nama pengguna dan kata sandi, kemudian login. Jika sudah masuk pada tampilan utama seperti ini, pilih laptop atau PC jika kamu ingin memperbaiki PC, laptop, monitor, atau TV. Oke, karena saya ingin melakukan perbaikan ponsel, saya pilih mobile phone. Borneo Skematik selalu update tiap harinya, tunggu beberapa saat. Di dalam bagian mobile phone ada beberapa fitur seperti mobile phone solution, schematic and service manual, system on chip, dan data sheet. Untuk perbaikan pada ponsel, biasanya yang sering saya gunakan ini, mobile phone solution dan schematic and service manual. Pada fitur schematic and service manual ini berisi sama pada skematik pada umumnya. Hampir semua skema ponsel Android dan iPhone ada di sini. Fitur ini sangat penting untuk kita pelajari dan pahami untuk melakukan perbaikan ponsel. Akan tetapi, untuk pemula seperti saya ini sulit karena terlalu banyak melihat jalur-jalur seperti ini. Jangan khawatir karena Borneo Skematik mempersiapkan yang awalnya melihat sulit seperti ini, jadi lebih mudah kita pahami dengan fitur Mobile Phone Solution. Fitur ini berisi Hardware Solution, Bitmap, Dioda Value, dan Thermistor. Hardware Solution menurut saya solusi permasalahan yang kita temukan sehari-hari dalam perbaikan ponsel. Berisi jalur-jalur yang dimana kita melihat skema sulit, di sini lebih mudah. Dengan membutuhkan pengukuran diode mode pasif ataupun aktif, kita disediakan titik ukur di Borneo Skematik ini. Sebagai contoh menggunakan fiturnya, di sini saya kedatangan Samsung A20. Info dari pemilik, ponsel ini mati total. Sudah beberapa teknisi yang menangani tapi tidak selesai, hanya itu info dari pemiliknya. Oke, langsung saja saya cek dulu ponselnya. Pada USB Smart hanya 0,2 ampere. Lanjut saya bongkar ponselnya. Info dari pemilik, ponsel ini benar sudah pernah perbaikan sebelumnya dan pada area ini sudah dibongkar. Saya cek arus tegangan ponsel ini konslet sebelum tekan power on. Konslet kecil sulit untuk menentukan letak area mana yang konslet.
Karena sudah dibongkar pada letak ini, saya fokus di sini, kemudian saya buka Borneo skematik. Pada bagian ini terdapat komponen IC charger, IC eMMC, CPU, dan IC LCD. Saya lakukan pengukuran untuk mengetahui komponen yang konslet. Karena pengecekan awalnya pada USB hanya 0,02 ampere, saya lakukan pengukuran pada area charger. Singkat saja, pada area charger tidak didapati konslet. Lanjut, saya ke bagian ini. Hasil dari pengukuran terdapat pada komponen lilitan ini yang konslet. Untuk mengetahui jalur mana saja yang tersambung, saya buka fitur bitmap. Pada L7009 atau lilitan tersambung ke jalur IC LCD light. Untuk memastikan konslet, saya suntik tegangan pada L7009. Dan pada U7005 inilah terjadi konslet. U7005 ini adalah IC lampu. Sebelum saya memperbaiki, saya pastikan untuk kode IC dan letak titiknya. Untuk kode IC ini SM3010 dengan letak titik berada di kanan bawah. Dan jika kalian lupa letaknya, kalian bisa ke COM name. Untuk pergantian IC LCD light ini, kalian bisa ke Enable VCB, lalu klik 2 kali, dan di sini terdapat persamaan IC. Atau bisa ke fitur Part Finder. Di sini juga terdapat persamaan komponen, tidak hanya persamaan komponen ponsel, di sini juga terdapat persamaan komponen laptop, PC, dan monitor. Di sini kalian bisa mengganti IC dari persamaan ponsel yang mati atau yang tidak terpakai. Jika tidak punya, kalian bisa membeli spare partnya dengan kode IC tersebut.
Bila dalam pembersihan terdapat jalur nempel seperti ini, buka bitmap untuk mengetahuinya. Setelah saya cek pada jalur ini aman dan saya lakukan pemasangan IC. Mungkin ini contoh sederhana saya menggunakan fitur-fitur yang ada pada Borneo Schematic. Semoga saja hasilnya dari perbaikan ponsel ini ada perkembangan ya. Dan akan saya upload pada video selanjutnya. Dan satu lagi, bila pada ponsel terdapat bootloop, hang logo, mau upgrade atau downgrade, Borneo Schematic juga ada fitur DataWorks yang isinya adalah firmware 5 Flash. Masih banyak lagi fitur-fitur yang ada pada Borneo Schematic. Bila kalian sudah berlangganan, kalian juga bisa bergabung dalam grup Facebook. Di sana kalian bisa bertanya seputar permasalahan atau perbaikan pada ponsel. Selain itu, Borneo Schematic juga membuka kursus belajar perbaikan ponsel, Android, dan iPhone melalui online ataupun offline. Seperti itu fitur-fitur yang ada pada Borneo Schematic. Bagi kalian pemula seperti saya, Borneo Schematic ini wajib kita miliki karena pastinya mempermudah dalam memperbaiki ponsel menjadi lebih terarah, terukur, dan lebih cepat dalam perbaikan. Borneo Schematic ini kalian bisa dapatkan di halaman resmi Borneo. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Sekian review singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.